Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman, bini'matil islam, bini'matil hidayati wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul muqtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, ridho dan hidayahnya jualah hingga pada subuh Ahad ini kita kembali dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yakni untuk melaksanakan salat fardu subuh yang alhamdulillah kita telah melaksanakannya secara berjamaah. Mudah-mudahan kiranya apapun amaliyah kita di subuh dan di hari ini diterima dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal soleh dan amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat itu juga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kemudian salawat itu juga sampai kepada kita sebagai umat-umatnya, yang mana salawat itu hadir di kehidupan dunia ini sebagai keberkahan buat kita semua, dan kemudian salawat itu nantinya datang tatkala di yaumul qiyamah sebagai syafaat dan pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh Masjid Babus Salam, wabil khusus segenap pengurus dan ketua BKM, para ayahanda, para ibunda beserta anak-anak yang insya Allah kita semua senantiasa dalam keberkahan, dalam kerahmatan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Ahad subuh kedua Ramadan ini, adapun materi yang akan saya sampaikan yakni nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimakumullahu ta'ala. Mari sejenak kita menyimak apa yang telah dinasihatkan, apa yang telah diwasiatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, yang mana tentunya nasihat ini juga bisa menjadi nasihat, bisa menjadi pedoman hidup buat kita semua di dalam mengharungi bahtera kehidupan dunia ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya. Beliau bertanya sekaligus memberikan nasihat kepada murid-muridnya.
Adapun pertanyaan dan nasihat beliau yang pertama, beliau bertanya, "Wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling dekat dengan kita di kehidupan dunia ini?" Lantas murid-muridnya menjawab, "Wahai guru, yang paling dekat dengan kita di kehidupan dunia ini adalah kedua orang tua, yakni ayah dan ibu kita. Adalah keluarga saudara dan sedaging, yaitu abang, kakak dan adik-adik kita. Adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah kita." Lantas Imam Al-Ghazali menjawab, "Betul wahai murid-muridku. Tetapi sesungguhnya ada lagi yang lebih dekat ketimbang apa yang kalian sebutkan tadi, yaitu ajal atau kematian." Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang kekal dan abadi di kehidupan dunia ini. Semua pasti akan berakhir dan akan binasa. Termasuk kita sebagai umat manusia, makhluk Allah yang Allah ciptakan, apabila telah sampai waktu yang telah Allah tentukan sesuai dengan janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang ada pasti akan mati, pasti akan tiada, pasti akan binasa. Termasuk kita sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan sebagai manusia. Suatu ketika kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah sampai ajal atau kematian kepada seorang hamba yang telah Allah tentukan, maka tidak ada satupun daripada makhluk Allah di kehidupan dunia ini yang bisa mempercepat ajal atau kematian itu walau sesaat, kata Allah. Sekalipun kalian bersembunyi ke tempat yang sangat jauh sekalipun, sekalian kalian bersembunyi ke tempat yang amat kokoh sekalipun, yang namanya ajal dan kematian itu pasti akan menghampiri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sampai pada ahad subuh di ke-8 Ramadan ini, Allah masih berikan kehidupan kepada kita, sehingga dengan kehidupan itu kita mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Oleh karenanya mari kita manfaatkan umur yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh dan amal kebaikan yang kiranya mampu bermanfaat buat kita, baik di kehidupan dunia maupun terlebih-lebih di kehidupan akhirat, agar kiranya manakala nantinya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempunyai amal soleh dan amal kebaikan yang cukup untuk menghantarkan kita agar Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita tidak ada kita yang tahu. Apakah setahun kemudian, apakah sampai esok, apakah sampai bulan depan, wallahu a'lam. Kita bisa melihat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, banyak saudara-saudara satu jamaah kita di masjid ini yang seketika kita dengar masih dalam keadaan sehat walafiat, namun seketika itu juga kita mendengar kabar dia telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Artinya umur tidak menjadi jaminan, kesehatan tidak menjadi jaminan, melainkan ketika Allah telah tentukan, baik orang yang sakit bisa meninggal, baik orang yang sehat juga bisa meninggal, baik yang tua bisa meninggal, baik yang muda bisa meninggal. Tinggal kembali kepada kita, apakah kita telah mempersiapkan bekal dan amal soleh untuk kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, inilah nasihat Imam Al-Ghazali yang pertama.
Kemudian yang kedua, kembali beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling ringan di kehidupan dunia ini?" Maka murid-muridnya kembali menjawab, "Wahai guru, yang paling ringan di kehidupan dunia ini adalah debu, adalah kapas." Lantas Imam Al-Ghazali kembali menjawab, "Betul wahai murid-muridku. Tetapi ada lagi yang lebih ringan dibanding debu dan kapas, yaitu seorang muslim yang meninggalkan salat 5 waktu yang Allah wajibkan." Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berapa banyak orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu yang Allah wajibkan dikarenakan banyaknya pekerjaan. Berapa banyak orang yang meninggalkan salat yang Allah wajibkan dikarenakan sibuknya kegiatan sehari-hari. Berapa banyak orang yang meninggalkan salat dikarenakan tunggu sebentar lagi, pekerjaan belum selesai, tanggung untuk ditinggalkan. Mungkin ini banyak dialami oleh orang-orang di luar sana, atau mungkin ini juga telah terjadi pada diri pribadi kita masing-masing. Seolah-olah ketika kita meninggalkan salat, kita merasa tidak punya salah, kita merasa tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya meninggalkan salat 5 waktu yang Allah wajibkan ini dosanya sangat luar biasa. Dan salat ini adalah salah satu amal ibadah kita yang nantinya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dibanding dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, itu akan ditunda Allah sebelum Allah memeriksa amal ibadah salat kita. Manakala salat kita baik, maka amal-amalan lain akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tidak baik, maka amalan-amalan lain akan ditunda oleh Allah atau bahkan tidak akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya amalan salatlah yang paling utama di dalam pandangan Allah. Manakala baik amalan salat kita, maka ini akan mencerminkan sikap kita, mencerminkan pribadi kita, mencerminkan akhlak kita, tentu akan menjadi lebih baik. Karena salat ini menuntun kita menjadi orang yang ikhlas di dalam melaksanakan amal soleh dan amal kebaikan yang lainnya, sesuai dengan janji kita kepada Allah tatkala kita membacakan doa iftitah. Kita berjanji kepada Allah, apapun amal ibadah, kegiatan kita, hidup dan mati kita, hanya semata-mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, sehebat apapun meeting di dalam pekerjaan kita, jangan sampai kita lalaikan salat 5 waktu. Terlebih-lebih kepada kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari kita, ketika kita ada hajatan, baik itu resepsi pernikahan, resepsi khaitanan dan lain sebagainya, kita selaku ahli bait tidak jarang dikarenakan kesibukan kita menyambut tetamu yang hadir, kadangkala masuk waktu zuhur, lewat zuhur kita, kemudian masuk waktu asar, dikarenakan banyaknya tamu yang harus kita layani, akhirnya tertunda waktu asar kita sampai masuk maghrib, lewat solat asar dan solat zuhur. Begitu juga bagi ibu-ibu sebagai ahli bait, yang ketika dia akan berangkat ke pesta atau memulai pesta di pagi hari, dia telah terlebih dahulu berdandan sedemikian rupa, memakai make up, kosmetik, yang tentu ini memerlukan waktu yang lama untuk berdandan sedemikian rupa agar indah dan cantik dilihat orang lain. Namun ketika masuk waktu zuhur, dia merasa sayang kalau nanti make up saya ambil wudu akan luntur.
Sayang kalau seandainya nanti lipstik saya kalau ambil wudu akan rusak. Akhirnya solat zuhur tertunda, masuk waktu asar. Waktu asar pun begitu juga, tanggung tinggal sebentar lagi. Akhirnya lewat masuk waktu maghrib. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang mana ketika itu kita mengharapkan ridhonya Allah, berkahnya Allah dari hajatan yang kita niatkan. Manakala kita ingin melaksanakan resepsi pernikahan anak kita mohon kepada Allah agar anak kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi seketika itu kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, yang artinya kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita bisa melihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak saat ini anak-anak kita yang ketika berumah tangga setahun 2 tahun akhirnya rumah tangganya bubar. Karena apa? Karena di sini mungkin keberkahan Allah tidak Allah berikan ketika kita melaksanakan hajatan untuk anak-anak kita. Kita menentang Allah dengan cara tidak melaksanakan perintah yang Allah wajibkan, yakni terutama dalam hal ini adalah salat yang Allah wajibkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya memang terasa sangat ringan ketika kita meninggalkan solat, sementara solat ini sangat luar biasa. Oleh karenanya ke depan sesibuk apapun kita, sebanyak apapun kegiatan kita, jangan sampai melalaikan kita atau bahkan membuat kita meninggalkan solat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, nasihat daripada Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling tajam di kehidupan dunia ini? Kemudian murid-muridnya menjawab, wahai guru, yang paling tajam di kehidupan dunia ini adalah pisau, adalah pedang. Lantas Imam Al-Ghazali menjawab, benar wahai murid-muridku. Tapi sesungguhnya ada lagi yang lebih tajam dari pisau ataupun pedang, yaitu kata-kata yang keluar dari mulut ataupun lidah kita. Inilah lisan kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak yang semula hubungan baik antara kita dengan jiran tetangga kita akhirnya rusak. Ini tidak jarang dikarenakan ucapan yang terlontar dari mulut kita. Berapa banyak yang dulunya hubungan kita baik dengan saudara kita, yang seketika hubungan itu rusak dikarenakan ucapan yang tidak hati-hati keluar dari mulut kita. Bahkan saat ini berapa banyak orang terjadi pertengkaran, permusuhan, ini dikarenakan fitnah, ghibah dan lain sebagainya yang mengarahkan putusnya hubungan silaturahmi. Allah telah mengingatkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakun aw liyasmut," kata Rasul. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik-baik. Apabila tidak ada perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan hati orang, maka janganlah engkau mengatakan auliyasmut, kata Allah, lebih baik kita diam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, terlebih-lebih pada saat ini kita sedang menjalankan shaum di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan imsak. Imsak artinya menahan, termasuk dalam hal ini kita menahan ucapan apapun yang keluar daripada lidah dan mulut kita. Mari kita jaga, mari kita arahkan perkataan-perkataan kita, manakala perkataan itu tidak membawa kebaikan atau membawa mudarat atau membawa keburukan, baik kepada diri kita, baik kepada orang lain, baik kepada kehidupan dunia maupun kepada kehidupan akhirat, maka lebih baik kita diam.
Karena ini juga akan menentukan nilai-nilai pahala puasa kita. Karena ucapan yang tidak baik, fitnah, ghibah, ini akan menggugurkan dosa, nilai-nilai dari pahala puasa kita. Sebagaimana yang Rasul katakan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju'wal as. Jangan sampai puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya sekadar mendapatkan haus dan lapar, namun fadilah pahalanya tidak kita dapatkan, hanya sekadar gugur kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kemudian banyak hubungan silaturahmi yang rusak dikarenakan ucapan, dikarenakan perkataan, dikarenakan fitnah dan lain sebagainya. Karena rusuknya hubungan silaturahmi ini akan menghalangi kita untuk Allah masukkan ke dalam surga. Karena Allah katakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga seorang muslim yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan muslim lainnya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalaulah seandainya sampai pada hari ini masih ada hubungan silaturahmi kita yang terputus, baik dengan tetangga kita, baik dengan keluarga kita, baik dengan teman karib kerabat kita, maka mari baikkan hubungan tersebut. Jangan dikarenakan putusnya hubungan silaturahmi menghalangi kita untuk Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada 6 nasihat Imam Al-Ghazali. Namun kalau ke-6-6-nya saya sampaikan terlalu lama, Pak. Jadi mungkin pada kesempatan ini 3 hal saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal ini ketika kita amalkan nasihat Imam Al-Ghazali ini akan mengarahkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih arif, yang lebih bijaksana di dalam menentukan kehidupan kita di dunia ini, dan kemudian menentukan akankah kita Allah masukkan ke dalam surga, akankah Allah masukkan kita ke dalam neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kiranya 3 nasihat Imam Al-Ghazali yang dapat saya sampaikan pada ahad subuh ini dapat mengarahkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu saya memohon maaf atas segala kekurangan, atas apa yang saya sampaikan, dan kemudian saya memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan. Ketika itu kebaikan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada ibu, bapak, hadirin wal hadirat, seluruh jamaah salat fardu subuh Masjid Babus Salam Sukamaju, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izin ridho serta inayahmu ya Allah, sehingga pada ahad subuh ini kami dapat hadir dan berkumpul di rumahmu ini ya Allah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kami salat fardu subuh, yang kemudian kami iringi dengan majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kiranya amaliyah apapun yang kami laksanakan pada ahad subuh ini menjadi amaliyah yang dapat menghantarkan kami untuk Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah.
Allahumma ya Allah, kami ini adalah hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Kami sadar bahwasanya sangat banyak dosa dan kesalahan yang kami telah lakukan ya Allah. Tidak jarang kami melanggar perintah-Mu ya Allah. Tidak jarang juga kami melanggar larangan-Mu ya Allah. Oleh karenanya kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Begitu juga dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa dan kesalahan keluarga kami ya Allah. Kiranya atas dosa yang pernah kami lakukan Engkau ampunkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, andai pada saat ini di antara kami ada yang sakit ya Allah, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Andai di antara kami pada saat ini ada yang lagi sulit ekonomi kami ya Allah, Engkau lapangkan dan luaskanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, andai kami punya keluarga ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, kami punya anak cucu ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami keturunan yang soleh dan salehah ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terlebih-lebih saum kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.